7, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Novi dalam pembelajaran matematika. Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, untuk hari ini kalian masih belajar materi bab ke-8 yaitu segitiga. Khusus untuk hari ini, kalian akan mempelajari jenis, sifat, dan besar sudut dari segitiga. Jangan lupa, siapkan juga modul kalian ya, karena di dalam modul ada pembahasan yang harus kalian ralat. Baik, kita mulai saja pembelajarannya. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Segitiga merupakan bentuk paling sederhana karena merupakan bentuk geometri yang mempunyai sisi paling sedikit, yaitu 3 sisi. Walaupun bentuk segitiga jarang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, tetapi masalah yang sering dihadapi dapat diselesaikan dengan memandang suatu bentuk menjadi beberapa bagian segitiga. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya kalian dapat menyebutkan jenis dan sifat dari bangun segitiga. Dan yang kedua, supaya kalian dapat menentukan besar sudut suatu segitiga. Baik, kita mulai dulu dengan jenis dan sifat dari bangun segitiga. Jenis suatu segitiga itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan panjang sisinya. Nah, berdasarkan panjang sisi, segitiga itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah segitiga sama kaki. Segitiga yang memiliki 2 sisi sama panjang, 2 sudut sama besar, dan memiliki 1 sumbu simetri. Kemudian jenis yang kedua adalah segitiga sama sisi. Segitiga yang ketiga sisinya sama panjang, ketiga sudutnya sama besar, dan memiliki 3 sumbu simetri. Jenis yang ketiga yaitu segitiga sembarang. Segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang dan ketiga sudutnya juga tidak sama besar. Sampai di sini, apakah kalian memahami jenis dari segitiga berdasarkan panjang sisinya, anak-anak? Kita lanjutkan kelompok yang kedua, yaitu berdasarkan besar sudut. Ada 3 jenis segitiga lagi. Yang pertama adalah segitiga lancip. Segitiga yang ketiga sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Jadi besarnya kurang dari 90 derajat. Kemudian jenis yang kedua adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu berarti salah satu sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Dan yang ketiga adalah segitiga tumpul. Segitiga yang salah satu sudutnya itu lebih dari 90 derajat. Bisa dimengerti ya anak-anak penjelasan dari Bu Novi? Kelompok yang ketiga itu berdasarkan besar sudut dan panjang sisi. Ada 3 jenis juga. Yang pertama adalah segitiga lancip sama kaki. Segitiga yang memiliki 2 sisi sama panjang dan ketiga sudutnya besarnya kurang dari 90 derajat. Dinamakan segitiga lancip sama kaki. Kemudian jenis yang kedua, segitiga siku-siku sama kaki. 2 sisinya sama panjang, salah satu sudutnya besarnya 90 derajat. Dan yang terakhir adalah segitiga tumpul sama kaki. 2 sisinya sama panjang dan salah satu sudutnya besarnya lebih dari 90 derajat. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini, apakah kalian bisa memahami jenis dan sifat dari segitiga? Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan menentukan besar sudut segitiga. Berapakah jumlah sudut-sudut pada bangun segitiga? Nah, coba kalian perhatikan gambar segitiga sembarang ABC ini. Dari gambar ini, jika tiap ujungnya atau di sini berarti sudut A, B, atau C kita potong
dan kita letakkan pada garis yang sama, yaitu garis lurus, apa yang terjadi? Nah, coba kita potong. Yang pertama adalah sudut A. Kemudian kita letakkan pada garis yang lurus. Sudut B kita potong dan kita letakkan pada garis yang sama. Begitu juga dengan sudut C. Ternyata di sini menunjukkan bahwa jumlah sudut suatu segitiga di sini berarti sudut A, B, dan C itu adalah sudut lurus. Atau bisa juga sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu jumlahnya 180 derajat. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Kita langsung pada contoh soal. Kalian juga bisa perhatikan modul kalian halaman 30. Contoh soal yang pertama. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A itu 50 derajat, sudut C 82 derajat. Tentukan sudut B-nya. Nah, karena jumlah ketiga sudut pada segitiga itu 180 derajat, berarti di sini sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Untuk mencari sudut B, berarti 180-nya tinggal kita kurangi dengan 50 dan 82. Atau 180 dikurangi 50 ditambah 82. Berarti sudut B-nya besarnya 180 dikurangi 132, yaitu 48 derajat. Bisa dimengerti ya anak-anak sampai di sini? Kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua. Segitiga JKL dengan sudut J itu 60 derajat. Kemudian perbandingan sudut K dan sudut L 3 dibanding 5. Pertanyaannya, tentukan besar sudut K dan L. Nah, di sini karena perbandingan, maka kita bisa memisahkan perbandingannya, kita tambahkan dengan variabel. Jadi sudut K-nya di sini menjadi 3X dan sudut L-nya menjadi 5X. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Jadi kalau ada perbandingan bisa kita tambahkan dengan variabel. Jadi lebih memudahkan untuk mencari sudut-sudutnya. Nah, karena sudah diketahui sudut K-nya 3X, sudut L-nya 5X, dan sudut J-nya 60 derajat, maka kita masukkan 60 ditambah 3X ditambah 5X itu sama dengan 180 derajat. Kita kelompokkan, yang ada variabel X-nya kita jadikan 1 ya, berarti 3X ditambah 5X sama dengan 180 dikurangi 60. Pindah ruas berarti tandanya berubah. 8X sama dengan 120. Maka nilai X-nya 120 dibagi 8, yaitu 15. Setelah ketemu X-nya, maka kita bisa mencari sudut K dan sudut L. Kita masukkan saja, sudut K-nya itu 3X, berarti 3 dikali 15, yaitu 45 derajat. Sedangkan sudut L-nya 5X, berarti 5 dikali 15. Hasilnya adalah 75 derajat. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti ya? Contoh soal nomor 3. Besar sudut sebuah segitiga itu adalah 6X ditambah 6 derajat, 4X ditambah 14 derajat, dan 2X dikurangi 8 derajat. Tentukan jenis segitiga tersebut. Nah, untuk menentukan jenis segitiga ini, berarti kita harus tahu besar masing-masing dari sudut segitiga ini. Nah, untuk menentukannya, maka kita cari nilai X-nya dulu, ya. Berarti ini kita tambahkan semua, hasilnya 180 derajat. 6X ditambah 6, kemudian ditambah 4X ditambah 14, dan ditambah 2X dikurangi 8. Hasilnya harus
180. Kita kelompokkan, yang ada variabelnya di ruas kiri, yang tidak ada kita pindah ke ruas kanan. Ya, 6x ditambah 4x ditambah 2x sama dengan 180 dikurangi 6 dikurangi 14 ditambah 8. 6x ditambah 4x ditambah 2x itu hasilnya adalah 12x. Sedangkan 180 dikurangi 6 dikurangi 14 kemudian ditambah 8 hasilnya adalah 168. Nilai x-nya berarti 168 dibagi 12 yaitu 14. Nah, x-nya sudah ketemu, kita masukkan ke masing-masing persamaan ya. Sudut yang pertama itu 6x ditambah 6, berarti 6 dikalikan 14 ditambah 6. 84 ditambah 6, besarnya adalah 90 derajat. Nah, kalau salah satu sudutnya sudah ketahuan, yaitu 90 derajat, kita tidak perlu mencari sudut yang lain. Kenapa? Karena sudah tahu bahwa kalau salah satu sudutnya besarnya 90 derajat, maka jenis segitiganya adalah segitiga siku-siku. Ya, jadi kalau misalnya salah satu sudutnya sudah menunjukkan bahwa besarnya 90 derajat, berarti itu segitiga siku-siku. Atau kalau kita cari ketiganya sudutnya kurang dari 90, berarti sudut lancip dan sebagainya. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini bisa dimengerti ya cara menentukan nilai X kemudian mencari besar sudut masing-masing. Kita lanjutkan lagi ya anak-anak dengan sudut luar segitiga. Apa itu sudut luar segitiga? Coba kalian perhatikan segitiga ABC ini. Jika pada segitiga ABC ini salah satu sisinya yaitu sisi AB kita perpanjang ke arah D, maka akan terbentuk sudut CBD. Nah, sudut CBD ini disebut sudut luar segitiga. Bagaimana cara mencari sudut luar segitiga? Coba kalian perhatikan contoh yang akan saya buat. Misalnya sudut BAC 60 derajat, sudut ACB 80 derajat. Untuk mencari sudut CBD, kita harus mencari dulu besar sudut ABC. Karena sudut ABC itu berpelurus dengan sudut CBD. Nah, bagaimana cara mencari sudut ABC? 180 kita kurangi dengan 60 ditambah 80. Berarti 180 dikurangi 140. Besar sudut ABC-nya 40 derajat. Nah, sudut ABC berpelurus dengan CBD. Maka besar sudut CBD-nya 180 dikurangi 40. Besarnya adalah 140 derajat. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Nah, selain dengan mencari sudut CBD dengan cara ini, ada cara lain untuk mencari sudut CBD. Nah, coba kalian perhatikan sudut BAC di sini besarnya 60 derajat. Sedangkan sudut ACB 80 derajat. Kalau kita tambahkan hasilnya adalah 140 sama seperti sudut luar segitiga sudut CBD. Jadi kesimpulannya adalah sudut luar segitiga itu merupakan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Jadi untuk mencari sudut luar bisa juga dicari dari jumlah sudut-sudut dalam tetapi yang bukan pelurusnya dari sudut luar. Pelurus sudut luar itu yang mana? Sudut ABC. Sampai di sini bisa mengerti anak-anak pemahaman dari sudut luar segitiga? Nah, kita lihat contohnya ya. Berarti pada modul kalian halaman
30. Kita melanjutkan, berarti nomor 4. Tentukan nilai X pada gambar di bawah ini. Nah, di sini diketahui bahwa 4X itu adalah sudut luar. Sedangkan sudut dalamnya itu adalah 2X ditambah 8 dan juga 64 derajat. Nah, karena 2X ditambah 8 dan juga 64 ini merupakan sudut dalam dan bukan pelurus dari sudut yang besarnya 4X, maka untuk menentukan nilai X, kita bisa menggunakan jumlah sudut dalam yang bukan pelurus dari 4X. Bisa dimengerti ya? Berarti caranya adalah 4X sama dengan 2X ditambah 8, hasilnya juga ditambah 64. Nah, kita kelompokkan variabelnya di sebelah kiri, berarti 4X dikurangi 2X sama dengan 8 ditambah 64. 2X sama dengan 72. Maka nilai X-nya 72 dibagi 2, 36 derajat. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai memahami? Kita lanjutkan dengan soal yang B. Nah, pada modul kalian, itu soalnya ada yang harus kalian ralat. Jadi tolong diperhatikan. Soal yang ada di modul bisa diganti soal yang ada di video ini. Bisa dimengerti ya? Nah, di sini diketahui sudut luarnya ada 2, yaitu 132 dan 8X ditambah 5 derajat. Nah, untuk menentukan nilai X, langkah yang harus kita lakukan adalah kita mencari sudut dalamnya dulu. Yang paling mudah adalah sudut yang berpelurus dengan 132. Berarti 180 kita kurangi dengan 132, yaitu 48. Nah, sudut dalam yaitu 48 dan juga 5X ditambah 2 bisa kita gunakan untuk mencari sudut luar yaitu 8X ditambah 5. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak? Jadi, untuk menentukan nilai X, kita bisa menggunakan sudut luarnya adalah 8X ditambah 5. Itu merupakan jumlah dari 48 ditambah 5X ditambah 2. Ya, ini sudut luarnya. Kita bisa menggunakan jumlah sudut dalam yaitu 48 dan 5X ditambah 2. Jadi 8X ditambah 5 itu sama dengan 48 ditambah 5X ditambah 2. Kita kelompokkan, yang ada variabelnya di sebelah kiri ya, berarti 8X dikurangi 5X sama dengan 48 ditambah 2 dikurangi 5. 3X sama dengan 45. Berarti nilai X-nya 45 dibagi 3, yaitu 15 derajat. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti? Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan panjang sisi pada segitiga. Untuk membentuk suatu segitiga, maka diperlukan syarat. Syaratnya apa? Jumlah panjang dua sisi segitiga itu harus lebih besar dari panjang sisi lainnya. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat contohnya. Selidiki apakah panjang sisi-sisi berikut dapat dibuat segitiga. Contoh yang pertama, 5 cm, 6 cm, dan 11 cm. Dari ketiga panjang sisi ini, apakah bisa dibuat segitiga? Syaratnya tadi adalah jumlah panjang dua sisi itu harus lebih besar dari sisi yang lain. Nah, kita misalkan ambil sisi 5 dan 6. Kalau kita jumlahkan harus lebih besar dari sisi yang lain. Berarti di sini sisi yang lain itu 11. 5 ditambah 6 itu hasilnya 11. Ternyata 11 itu sama dengan sisi yang lain. Nah, kalau hasilnya sama,
Berarti ketiga sisi ini tidak bisa dibentuk segitiga. Paham ya anak-anak? Kita lihat contoh yang B. 9 cm, 12 cm, dan 23 cm. Apakah ketiga sisi ini bisa dibentuk segitiga? Kita cek satu-satu. Berarti misalnya kita hitung 9 dengan 12. Kita jumlahkan hasilnya 21. Ternyata 21 itu kurang dari sisi yang lain, yaitu panjangnya 23. Karena kurang, maka tidak bisa dibentuk segitiga. Contoh berikutnya, sisi 5 cm, 8 cm, dan 12 cm. Kita cek, berarti 5 ditambah 8, hasilnya adalah 13. Nah, 13 ini lebih besar dari 12. Nah, kita harus mengecek semuanya ya. Jadi kalau misalnya salah satu penjumlahan dari dua sisi itu sudah kurang dari sisi yang lain, berarti sudah tidak dapat dibentuk segitiga. Tapi kalau ketiga-tiganya kita cek dan ternyata hasilnya lebih besar dari sisi yang lain, berarti itu dapat membentuk segitiga. Nah, kita cek yang lain berarti bisa 5 ditambah 12. 17 itu juga lebih besar dari 8. Satu lagi yaitu 8 ditambah 12. 20 ternyata juga lebih besar dari sisi 5. Nah, dari ketiga syarat ini sudah memenuhi semua, maka panjang sisi 5 cm, 8 cm, dan 12 cm ini dapat membentuk segitiga. Karena setelah kita cek, jumlah dua sisinya itu lebih besar dari sisi yang lain. Cara mengeceknya seperti ini. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Baik anak-anak, saya rasa pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Jadi hari ini kalian sudah belajar tentang jenis sifat segitiga, kemudian juga menentukan besar sudut segitiga. Nah, jika dari antara kalian ada yang masih belum memahami materi ini, mengalami kesulitan, bisa langsung bertanya kepada saya melalui nomor WA saya. Seperti biasa, setelah kalian belajar materi ini, kalian nanti dapat mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Kerjakan dengan baik, dengan teliti, dan dikumpulkan tepat waktu. Bisa dimengerti ya? Nah, untuk pembelajaran minggu depan, kalian akan belajar tentang keliling, luas, dan juga penerapan segitiga dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan kalian ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.